Kita lanjutkan kembali berdialog bersama dengan anggota tim pakar gugus tugas penanganan COVID-19, Bu Dewi Nur Aisyah dan juga psikolog Amarina Arianto. Kita ke Bu Dewi kembali. Bu Dewi. Ya. Ya. Sebagian besar beralasan orang takut di tes swab itu karena jika positif akan dikarantina. Alasan ini bisa diterima atau tidak? Terkait dengan karantina, sebenarnya kan opsinya kita bisa lihat terkait dengan situasi dari rumah orang yang bersangkutan. Jika memang masih memungkinkan untuk dilaksanakan karantina rumah, maka dapat dilakukan dengan karantina rumah. Jadi ketika memang kesulitan untuk melakukan hal tersebut, misalnya karena rumahnya tidak memungkinkan, satu rumah terdiri dari berapa petak dan berapa orang, mungkin itu perlu ke misalnya rumah sakit darurat, seperti itu. Nah, dalam beberapa contoh kan mereka takut berpisah dengan keluarga. Kemudian juga takut kehilangan pekerjaan jika kemudian harus diberhentikan sejenak karena positif corona. Bahkan juga takut dibawa ke Wisma Atlet. Ini sudah ada beberapa testimoni. Menurut Anda, mengapa ini ada kegusaran yang timbul di tengah masyarakat? Iya, mungkin nanti ini lebih ke arah stigmatisasi kali ya muncul di masyarakat. Bahwa sebenarnya corona itu kalau kita bayangkan dengan orang flu, kan sebenarnya tidak ada masalah ya. Kalau kita kena flu, nanti 14 hari kemudian sembuh, ya sudah tidak ada masalah lagi. Tapi seakan-akan terkena COVID ini adalah sebuah hal yang sangat besar dan sangat menular. Padahal ini kan 14 hari juga akan selesai dengan karantina diri 2 minggu, paling lambat 3 minggu, nanti insya Allah sudah bisa kembali lagi beraktivitas. Jadi sebenarnya tidak perlu ditakutkan sebegitunya, dan jika seseorang sudah mungkin terkena, dia akan kebal sendiri, itu akan jauh lebih baik lagi. Jadi sebenarnya ketakutan di masyarakat ini yang perlu kita luruskan kembali. Ini artinya ada ketakutan begitu karena ada informasi yang tidak jelas yang diterima oleh masyarakat. Saya ke Ibu Amarina, Anda melihat hal itu yang menjadi dasar begitu banyaknya warga yang menolak untuk dilakukan rapid test, Ibu Amarina? Kayaknya ya, artinya orang tuh takut pada sesuatu yang tidak jelas. COVID ini jelas buat yang paham, betul, tapi barangkali buat banyak orang, dia tahu potongan-potongan informasi tentang COVID. Bahwa kalau itu kalau positif, tesnya akan dikarantina seperti apa, akan dapat ventilator. Itu informasinya setengah-setengah. Informasi yang tidak sepenuhnya dipahami bisa membuat orang lalu bersikap negatif, menolak. Sebenarnya lebih karena kekhawatiran dia saja. Gitu. Kalau jelas dia paham informasi yang benar, itu barangkali itu juga akan membuat dia bisa memutuskan dengan lebih benar bahwa ini memang perlu dites dulu. Kalau memang perlu dirawat, ya memang itu satu-satunya jalan. Pemahaman ini yang barangkali bisa diupayakan. Bahkan sekarang ada anggapan begitu di masyarakat lebih baik tidak berurusan dengan rumah sakit atau tenaga kesehatan karena resikonya tinggi. Ya, itu juga artinya ini image yang keliru. Jadi orang mempersepsi sesuatu lalu punya harapan-harapan kan, kekhawatiran-kekhawatiran. Nah, kekhawatiran ini kayaknya seakan-akan menjadi real, padahal itu belum tentu benar. Nah, itu yang barangkali membuat kalau udah masa, kadang-kadang apa yang diomongkan banyak orang itu seakan benar. Padahal sebetulnya ada gugus tugas COVID, ada informasi media yang benar, tapi kan juga banyak informasi yang distracting kan, yang mengacau gitu. Itu juga membuat masyarakat ini mana sih yang benar gitu. Barangkali membuat mereka bisa tahu jalur informasi yang benar, jadi mereka yakin oh ini informasi yang bisa dipegang. Itu yang bisa gimana supaya mahasiswa lebih cerdas gitu, memilih informasi yang tepat. Oke. Secara psikologis kan mereka juga takut misalnya kehilangan pekerjaan, harus tidak bisa bekerja, kemudian juga harus isolasi atau karantina. Apa yang penting untuk dicermati masyarakat agar anggapan seperti ini bisa diluruskan, Bu Rina? Ya, bahwa dengan lockdown, work from home, pekerjaan juga menjadi jauh lebih sedikit ya, peluang juga menjadi lebih kecil. Betul, iya. Untuk yang harus cari makan setiap hari juga tidak banyak orang yang membeli makanan. Itu memang fakta. Tapi bahwa semua sekarang mengencangkan ikat pinggang, itu juga fakta. Jadi memang kita pahami kekhawatiran mereka, tetapi kayaknya memang perlu juga dibantu untuk bisa bersikap lebih tenang ya, nggak emosional, kepancingnya mudah sekali.
Itu hal-hal yang barangkali keliru. Belum lagi ada yang memang sengaja memancing di situasi yang memang sebetulnya ini kita semua sedang prihatin kan. Tapi bagaimana semua bisa dengan kepala dingin menghadapi ini, itu yang perlu dibantu. Saya pikir pihak-pihak yang dekat dengan masyarakat bisa membantu. Misalnya ada pendekatan yang agak pribadi ke keluarga yang terkena COVID. Apakah dokternya memberi, saya nggak tahu seberapa sempat mereka, barangkali bisa ada satu divisi khusus untuk kontak personal gitu ya, ibu kondisinya begini-begini gitu. Barangkali tenang saja atau dikasih penjelasannya rada-rada pribadi. Baik, warga termakan begitu informasi yang tidak jelas. Saya ke Ibu Dewi. Lalu dari mana informasi yang seharusnya diserap begitu, yang dari mana masyarakat bisa mendapatkan berita dan juga informasi yang benar? Ya tentu saja menggunakan sumber-sumber yang kredibel. Mungkin memang tadi benar yang Bu Rina bilang bahwa sebagian masyarakat yang mungkin berpendidikan tinggi ke atas mungkin paham terkait dengan hal-hal tersebut. Namun tidak jarang juga yang mispersepsi, mendapatkan informasi yang salah, karena dengan semakin banyak orang di rumah kan sudah banyak berseliweran mau di WhatsApp grup. Ini kan informasi sekarang begitu deras arusnya gitu ya, dan kadang sudah tidak bisa lagi dipilah dan dipilih mana yang benar, mana yang sesungguhnya sesuai dengan kaidah keilmuan dan lain sebagainya. Jadi mungkin salah satu sumber sepertinya dari gugus tugas percepatan penanganan COVID, dari Kementerian Kesehatan. Coba kita lihat sumber yang mengedarkan, siapakah yang mengedarkan, apakah dari asosiasi profesi atau apa yang memang data-datanya dapat dipertanggungjawabkan. Dan kalau saya lihat kembali sebenarnya kan COVID-19 ini nggak jauh beda dengan flu sebenarnya. Yang cepat dinamisnya berubahnya cepat sekali, inkubasinya sekian hari, ada gejala, ada juga yang tidak bergejala. Dan sebenarnya dari yang terkena sangat sedikit yang mencapai kondisi yang fatal sebenarnya. Jadi memang masyarakat tidak perlu terlalu takut atau bagaimana, cukup dengan perilaku kita yang hidup lebih bersih, hidup lebih sehat, itu yang dapat menjaga kita dari transmisi penularan COVID-19 yang ada di masyarakat. Bu Dewi, sesungguhnya dari sudut pandang kesehatan masyarakat, isolasi mandiri dimungkinkan tidak di Indonesia agar semuanya tidak bertumpu di rumah sakit? Sebenarnya justru memang yang kita tekankan untuk masyarakat yang memiliki gejalanya ringan, bukan gejala sedang, kalau tidak ada sesak nafas gitu ya, masih biasa saja, langsung saja isolasi mandiri di rumah, nggak perlu ke rumah sakit. Kenapa? Jika terjadi penumpukan di rumah sakit, orang datang semakin banyak, yang orang sakit pun juga ada di sana, khawatirnya malah terjadi penularan di rumah sakit tersebut. Jadi kalau masih ringan, silahkan di rumah, isolasi mandiri di kamar saja. Ini jika kondisinya memungkinkan ya, jika ada satu orang yang punya satu kamar sendiri gitu, yang lain tidak bercampur tidur dalam satu kamar yang sama, itu masih bisa diatasi. Bu Dewi, kita harus lihat sejenak ada informasi mengenai Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meninjau pusat perbelanjaan jelang dibuka pekan depan. Ya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria tengah meninjau bagaimanakah kesiapan dari pusat perbelanjaan ini di Kota Kasablanka yang segera akan buka pada 15 Juni mendatang. Protokol kesehatan harus diterapkan oleh seluruh petugas di pusat perbelanjaan maupun juga oleh pengunjung. Di antaranya yaitu menggunakan masker, kemudian juga jaga jarak. Pusat perbelanjaan Kota Kasablanka adalah salah satu pusat perbelanjaan yang harus tutup karena diselenggarakannya PSBB guna memutus mata rantai penularan COVID-19. Berbagai persiapan dilakukan, baik itu dari pengelola mal atau pusat perbelanjaan, juga pemerintah termasuk aparat untuk memastikan bahwa semua protokol kesehatan diterapkan pada masa pembukaan kembali aktivitas perdagangan di pusat perbelanjaan.
Nantinya pengunjung di pusat perbelanjaan juga akan dibatasi hanya 50% atau hanya setengah yang dapat masuk ke dalam pusat perbelanjaan untuk agar jaga jarak tetap bisa dilakukan. Dan tidak hanya Wakil Gubernur DKI Jakarta, sebelumnya juga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga meninjau sejumlah pusat perbelanjaan untuk melihat kesiapan pengelola dalam menerapkan protokol kesehatan di pusat perbelanjaan. Silakan kalau mau wawancara silakan kami persilakan. Sejumlah pusat perbelanjaan di DKI Jakarta akan dibuka serentak 15 Juni mendatang. Namun dengan protokol kesehatan ketat. Gelap sih. Iya, gelap Pak. Gelap Pak. Yos. Gua aja. Mic-nya di gua aja, gua ngeri dokter. Di gua prinsip soalnya. Tidak hanya menggunakan masker dan juga jaga jarak, nantinya para pengunjung juga akan dicek suhu tubuhnya sebelum memasuki pusat perbelanjaan. Ya, kita lanjutkan kembali berbincang bersama dengan Bu Dewi. Bu Dewi. Ya. Ya, ini salah satu contoh yang mana kita akan masuk era new normal ataupun normal baru, yang mana semua orang dipastikan bahwa kondisi fit dan sehat untuk bisa berinteraksi di tengah-tengah masyarakat, termasuk di pusat perbelanjaan di mal. Catatan penting Anda agar semua orang tidak takut untuk dites corona, tidak ada penolakan tes corona lagi. Iya, sebagaimana kita ketahui dengan adanya wabah COVID-19 ini menuntut semua orang, seluruh masyarakat untuk belajar. Belajar untuk apa? Untuk belajar dengan hidup lebih bersih, untuk hidup lebih sehat, untuk hidup lebih taat. Kita dipaksa untuk mau tidak mau menerapkan pola hidup bersih dan sehat, sering cuci tangan yang bersih, itu adalah salah satu cara yang paling efektif untuk mengalahkan COVID-19 ini. Dan yang ketiga adalah jaga daya tahan tubuh kita agar imunitas kita tidak lemah, sehingga untuk mengaktifkan kembali masyarakat yang produktif dan aman COVID, kita pastikan memang penerapan protokol kesehatan adalah hal yang wajib dilakukan. Itu satu-satunya cara agar kita bisa kembali produktif. Dan terkait dengan tes yang dilakukan, sebenarnya memang kita harus pahami bahwa testing yang dilakukan, rapid test itu tidak 100% menggambarkan kondisi sebenarnya. Itu adalah proksi awal untuk menjaring orang-orang yang berpotensi untuk terinfeksi COVID-19. Ketika mendapatkan hasil reaktif, jangan serta-merta langsung takut, namun kita justru dapat mengambil jarak dengan orang lain agar kita juga tidak menularkan kepada orang lain sembari tetap meningkatkan imunitas tubuh kita. Baik, kita jeda dulu Ibu Dewi, kita akan mendengarkan konferensi pers dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Sesuai dengan Pergub, Pak Gubernur telah mengatur di masa transisi ini unit-unit kegiatan dibuka secara berkala. Sebelumnya ada rumah ibadah, kemudian perkantoran dan lain sebagainya, tempat-tempat umum, dan hari Senin besok tanggal 15 kita memasuki di minggu ketiga itu membuka mall dan pasar ya. Nah, hari ini kami dengan teman-teman DPRD DKI melakukan kunjungan untuk mengecek dan memastikan semua mal di Jakarta yang ada 80 buah ini mengikuti protokol COVID ya, sesuai dengan PSBB masa transisi. Pak Gubernur juga memberi arahan supaya dipastikan sebuah mal disiplin. Bagi mal yang tidak disiplin, kami akan memberikan sanksi teguran, sanksi penutupan, dan bahkan sanksi pencabutan izin ya. Ini penting, kita jangan sampai di masa PSBB transisi ini karena ada intensitas yang meningkat terhadap orang yang keluar dari rumah, maka penerapan protokol COVID harus lebih baik, lebih ketat. Sekalipun kami terus menyarankan kepada warga lebih baik tetap di rumah ya, dan mal tetap buka, bisa dilakukan pembelian
melalui online dan sebagainya. Tapi apabila perlu memang datang ke mall, kami memahami udah 2 bulan di luar, itu dimungkinkan. Namun demikian kita minta seluruh warga patuh dan taat. Kami bersyukur Pak Ridwan dan lain semuanya teman-teman dari Asosiasi Mall yang didukung sama DPRD semuanya menyiapkan dengan baik ya. Tidak hanya traffic flow-nya, maskernya diingatkan, temperatur, tapi juga penggunaan lift, menggunakan nggak pakai sentuhan begitu. Kemudian juga tadi kita lihat di beberapa restoran untuk memenuhi menunya, mengurangi interaksi dengan QR code-nya, ada barcode-nya. Juga pembayaran tidak dilakukan secara tunai atau cash, tapi cashless, itu juga sesuatu yang baik. Jadi kami sangat senang hari ini melihat persiapan daripada mall. Mudah-mudahan persiapan mall yang kami kunjungi ini seluruhnya sama ya. Kami minta Pak Ridwan dan teman-teman memastikan semua mall bisa melaksanakan protokol COVID yang baik. Pak Gubernur juga keliling tadi kemarin tiap hari, Pak Gubernur kami para wali kota sampai camat kelurahan keliling untuk memastikan semua ya unit-unit kegiatan yang dibuka dan akan dibuka untuk melaksanakan protokol COVID ya. Kemudian juga yang tidak kalah penting sebetulnya adalah semua regulasi yang kami buat, aparat yang kami hadirkan, sebanyak apapun aparat, sebaik apapun regulasi, kebijakan yang dibuat, kemudian seberat apapun sanksi, sekali lagi keberhasilan kita dalam menghadapi virus corona ini 80% ditentukan oleh perilaku daripada warga itu sendiri, daripada masyarakat itu sendiri. Apa itu? Yaitu kepatuhan, kedisiplinan, dan ketaatan pada protokol COVID itu sendiri. Jadi sekali lagi seluruh warga pada kesempatan yang baik ini kami memang memberikan kelenturan, pelonggaran untuk warga bisa keluar termasuk ke mall dan ke pasar, tapi mohon dilaksanakan secara baik, secara bijak ya. Apalagi di pasar-pasar ya juga sangat lebih sensitif, lebih berbahaya. Kalau di mall alhamdulillah para asosiasi, para pedagang, pengusahanya lebih aware, lebih peduli dan sebagainya. Nah khawatir memang di pasar ya. Kami khawatir di pasar. Untuk itu kami minta seluruh jajaran pasar, asosiasi dan semuanya, termasuk PD Pasar Jaya menyiapkan lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya. Kita lihat di beberapa daerah terjadi peningkatan penyebaran penurunan di pasar-pasar. Mudah-mudahan kita berusaha, berdoa dan dukungan penuh dari seluruh warga supaya kita bisa ke pasar dengan baik, ya, aman, sehat, sehingga PSBB masa transisi betul-betul menuju masyarakat yang sehat, aman dan produktif. Nah, berarti Pak, dari pasar Jakarta kan saat ini menjadi klaster terbanyak penyebaran COVID-19. Jadi apakah akan dilakukan sama seperti di mall? Jadi tetap menggunakan masker atau dikenakan sanksi? Di pasar tidak hanya sama seperti di mall, bahkan kami akan mengerahkan lebih banyak lagi aparat ya. Pak Gubernur sudah memerintahkan, kami rapat kemarin, selain petugas Satpol PP ya, PNS kami beri beri tanda begitu supaya ikut terlibat, membantu, mengawasi dan memastikan. Pak Wali Kota juga sudah tugaskan Pak Gubernur untuk memastikan di seluruh wilayah masing-masing, selain Satpol PP, Dishub dan lain-lain, sebagian PNS kami akan hadirkan di pasar-pasar, mungkin juga di mall, untuk memastikan, membantu petugas-petugas yang sudah ada selama ini agar semua mentaati protokol COVID. Memang ini pekerjaan yang tidak mudah. Sekali lagi kami memahami masyarakat sudah 2 bulan lebih berada di rumah, ada keinginan yang luar biasa untuk keluar rumah. Namun demikian mohon dipahami, dimengerti, laksanakan protokol COVID yang baik. Terutama memang yang paling rawan, terus terang khawatiran kami ada di pasar ya. Memang Pak Gubernur juga sudah memerintahkan seluruh jajaran Dinas Kesehatan, Satpol PP, kemudian Perhubungan, Wali Kota, Camat, Lurah, seluruhnya. Bahkan kami juga sudah meminta seluruh RW dan semua komunitas untuk terlibat membantu agar pelaksanaan PSBB masa transisi ini bisa kita sikapi, kita lalui dengan baik. Pak Risa, terkait dengan tanggapan Pak, ini ada komentar mengenai PSBB transisi ini justru dinilai edukasinya belum baik ke seluruh masyarakat, bahkan malah ada masyarakat yang cenderung begitu melakukan pengabaian protokol kesehatan ini. Apakah juga sudah diantisipasi Pak? Apakah ada sanksi begitu? Jelas sekali, jadi perlu disadari, dipahami bahwa di PSBB masa transisi itu kan ada pelonggaran, artinya kami membuka 50% secara bertahap. Itu menyebabkan maka orang yang keluar rumah berinteraksi itu semakin tinggi. Maka logikanya potensi
terjadinya penyebaran lebih tinggi ya. Untuk itu apa yang kami lakukan? Kami mengeluarkan berbagai regulasi yang lebih komprehensif tadi saya sampaikan. Kami hadirkan lagi lebih banyak. Kami minta juga sanksi-sanksi juga. Jadi sanksinya waktu pada Pergub 41 itu ada sanksi administrasi, ada sanksi sosial, ada sanksi denda, ada sanksi pidana. Sejauh di PSBB sebelumnya kami lebih pendekatannya adalah persuasif, persaudaraan, lebih pendekatannya edukasi. Tapi di masa transisi kami tidak segan-segan memberi sanksi yang lebih keras. Umpamanya bagi yang tidak menggunakan masker kami akan denda 250.000 gitu ya. Jadi sanksi-sanksi lainnya ini semata-mata tidak dimaksudkan untuk memberatkan masyarakat atau siapapun, tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan atau kemerdekaan, tapi sejujurnya jauh lebih penting adalah untuk dalam rangka melindungi seluruh warga. Baik, kita lanjutkan dialog kita. Saya ingin ke Ibu Amarina. Ibu, bagaimana agar pemahaman dengan menjalankan rapid test justru kita akan mengetahui kondisi kita dan jika hasilnya positif, penanganan medis justru akan cepat, itu bisa sampai begitu di masyarakat? Ya, kuncinya memang di pemahaman saya rasa. Jadi harus pakai masker, harus rapid test, harus isolasi diri. Pemahaman supaya bisa internalisasi dengan baik dan benar. Gugus tugas sudah melakukan banyak hal, tapi saya rasa masyarakat juga bisa bergerak dengan artinya secara mandiri bisa melakukan pendidikan untuk lingkungan terdekatnya. Barangkali untuk satu RT RW itu sekarang kan sudah mulai setengah terbuka ya. Kita masih bisa ketemu kan di Jumatan misalnya atau di pertemuan itu sudah agak terbuka. Barangkali bisa juga satu kelompok kecil gitu. Kalau di situ ada dokter atau perawat atau bahkan mahasiswa kesehatan, dia bisa mensosialisasikan tentang pemahaman pentingnya rapid test. Apa sih rapid test? Apa yang akan terjadi kalau sampai seseorang kena COVID? Bagaimana rasanya kena alat ventilator kalau sampai begitu. Jadi hal-hal semacam itu yang beredar online, ada yang benar, ada yang tidak benar. Tapi dengan diskusi, tanya jawab, kalau ada yang mungkin pernah kena COVID, terus survive, sembuh, udah pulang, dia bisa share pengalamannya. Mungkin itu yang tidak diketahui banyak orang. Kita tahu separuh-separuh informasi, dan bagi sebagian orang itu menakutkan. Dan respons yang paling cepat dilakukan adalah marah atau menghindar atau protes. Jadi memang sosialisasinya bisa dari pemerintah sudah, Pemda iya, RT RW saya rasa bisa tetap melakukan. Baik, Bu Rina. Terakhir saya ke Bu Dewi. Bu Dewi, penting tidak skenario jemput paksa dilakukan kepada warga yang menolak untuk dites corona, entah itu rapid test ataupun swab test? Terkait dengan jemput paksa, sebenarnya paksa itu bahasa yang tidak enak ya. Ya, misalnya ini spesifik dilakukan di zona merah, kan ada petanya di sana. Iya, jadi terkait dengan daerah-daerah di zona merah, sebelumnya akan lebih baik lagi jika memang untuk zona-zona yang memang sudah dapat marking, sudah ditandai dengan merah, ini sosialisasinya dilakukan terlebih dahulu sehingga masyarakat tidak panik, tidak buru-buru menghakimi. Itu adalah step yang paling tepat untuk dilakukan. Jadi memang nanti ketika pemahamannya sudah jelas, karena kemarin kan telah dijelaskan bahwa ternyata begini, ternyata begitu, akhirnya masyarakat memahami. Masyarakat di awal itu terjadi penolakan karena lebih kepada pemahaman yang tidak paham. Jadi sebelum dilakukan adanya entah mau rapid test, entah mau swab test, kepada spesifik daerah-daerah yang memiliki potensi tinggi, alangkah baiknya sebelum itu dilakukan komunikasi publik. Itu dilakukan terlebih dahulu kepada masyarakat, dari mulai tahapan tadi ada lurah, kecamatan, RT, RW, semua ada pemahaman yang sama. Ketua RT pun dikasih peran, ketua RW diberikan peran untuk memahamkan anggota masyarakatnya bahwa rapid test atau tes adalah bagian dari kita melindungi diri kita, melindungi keluarga kita, melindungi orang-orang di sekitar kita. Terima kasih Bu Dewi Nur Aisyah sudah berbincang bersama kami untuk waktunya, dan juga kepada Bu Amarina, psikolog UI yang sudah berbincang bersama kami. Pemirsa, artis Jerry Lawalata ditangkap polisi karena terlibat kasus penyalahgunaan narkoba. Informasi selengkapnya sesaat lagi.